Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Syukur dan kali ini kita akan sama-sama membahas apa itu narsisme dan bagaimana bentuk narsisme di media sosial. Apakah teman-teman di sini pernah mengupload atau mengunggah foto diri di media sosial? Berapa sering teman-teman mengupload foto teman-teman di media sosial? Dan biasanya foto yang teman-teman upload itu hasil selfie atau di foto orang lain? Jadi di kesempatan ini kita akan sama-sama membahas narsisme dan media sosial. Pembahasannya akan dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, apa itu narsisme serta ciri-cirinya dan bagaimana perilaku narsis di media sosial itu berbeda-beda. Yang pertama, saya akan membahas tentang narsisme itu sendiri. Riset pada tahun 2020 mendefinisikan narsisme merupakan sifat kepribadian yang ditandai dengan perasaan ingin didahulukan dan lebih berhak dari orang lain. Dan pada tahun yang sama, Wing menyebutkan bahwa kepribadian narsistik dibagi menjadi grandiose narsisis atau merasa diri hebat dan vulnerable narsisis atau merasa diri tidak berdaya. Grandiose narsisis mencerminkan sifat merasa hebat, agresif, dan dominan. Sedangkan vulnerability narsisis ditandai dengan sifat orang yang sangat sensitif terhadap kritik dan keinginan untuk membela diri yang besar. Kemudian, menurut DSM-5, seseorang didiagnosis menderita gangguan narsistik apabila pertama, menilai diri secara berlebihan. Dua, berlebihan dalam membandingkan diri dengan orang lain guna membentuk self-esteem. Tiga, memiliki tujuan hidup yang bergantung pada orang lain. Empat, memiliki tujuan hidup di luar kemampuan yang dimiliki supaya bisa terlihat hebat di depan orang lain. Dan bisa teman-teman baca sendiri di sini ada beberapa diagnosis lainnya di dalam DSM-5. Kemudian menurut PPDGJ ada 5 hal atau lebih setidaknya yang membuat seseorang dapat didiagnosis mengalami gangguan kepribadian narsistik. Di antaranya, pertama, memiliki rasa kebesaran diri yang cukup berlebihan. Kemudian, terlalu sibuk dengan khayalan, pencapaian dan kesuksesan yang tak terbatas. 3, percaya bahwa dia adalah individu yang istimewa dan unik dalam hal itu. Dan diagnosis lainnya yang bisa teman-teman baca sendiri di slide. Selanjutnya kita akan sama-sama membahas bagaimana perilaku narsis di media sosial. Di pembahasan ini kita juga akan menyimak bagaimana perilaku narsis di media sosial itu berbeda-beda. Narsisme di Instagram. Orang narsis atau narsisis mengirim suatu foto untuk memperoleh perhatian dan pengakuan dari orang lain. Serta orang narsis mengirim suatu foto dengan harapan mereka mendapatkan imbalan psikologis berupa tanggapan positif dari orang lain terhadap suatu foto yang mereka bagikan. Kemudian, menurut Parangkopis tahun 2016 menyatakan perilaku pengguna Instagram yang merefleksikan grandiose narcissism seperti menulis hashtag terhadap merek terkenal atau mahal, mengirim barang yang disukai tapi tidak dapat dimiliki, mengirim foto selebriti atau orang yang dikagumi, dan mengirim kemajuan dalam rangka menjaga kebugaran fisik, kesehatan mental, dan hidup sejahtera. Sementara itu, perilaku pengguna Instagram yang merefleksikan vulnerable narcissism seperti menulis hashtag terhadap merek terkenal atau mahal, mengirim barang yang disukai tetapi tidak dapat dimiliki, mengirim foto selebriti atau orang yang dikagumi, mengirim foto diri sendiri ketika hadir di acara yang mengesankan dan mengharapkan pengikut atau followers. Pada tahun 2016, McCain menyatakan perilaku narsisme di Instagram termasuk ke dalam dark triad personality, khususnya kepribadian Machiavellianisme. Kepribadian ini mencerminkan perilaku manipulatif, tidak mengenal belas kasihan, dan antagonis. Perilaku narsisme di Instagram memiliki hubungan dengan penerimaan diri. Semakin rendah tingkat penerimaan diri seseorang, maka orang tersebut akan semakin narsis. Begitu kata Dalimonte pada tahun 2020. Twitter merupakan media sosial berbasis user-generated content, memungkinkan pengguna untuk mengirim tweet dengan batasan maksimal 140 karakter. Namun, hal ini mendorong sifat keterbukaan untuk memberikan informasi tentang diri sendiri. Meskipun begitu, mengirim tweet tidak serta-merta menandakan narsisme sepanjang tentang subjek lain dan bukan diri sendiri. Narsisme di Twitter direfleksikan dari frekuensi penggunaan Twitter dan jumlah tweet yang berfokus pada diri sendiri. Hal ini disebabkan oleh karakteristik Twitter yang anonim, publik, dan relasi sepihak, sehingga pengguna lebih tertarik untuk memposting informasi personal. Marshall menyatakan pengguna lebih termotivasi menggunakan Twitter untuk mencari perhatian, mempromosikan karir, dan mengirimkan tweet tentang topik yang menjadi pendorong ego seperti pencapaian pribadi. Carl Rogers menyatakan grandiose narcissism berkaitan dengan tingginya tingkat ekstraversi dan keterbukaan, namun disertai dengan rendahnya tingkat keramahan. Dengan rendahnya tingkat keramahan, orang dengan narsisme lebih memilih untuk menulis hal negatif dan terlibat pada perilaku antisosial untuk mencari perhatian.
Secara mendasar, orang dengan narsisme mencari perhatian di Twitter melalui marah, memaki, mengeluh, dan adu nasib. Goldberg telah menguat kaitan antara tweet dan narsisme menggunakan analisis linguistik, yaitu menggunakan metode linguistic inquiry and word count. Proses ini didasarkan pada penggunaan kata umpatan, kata afektif, kata sosial, dan kata antisosial. Penggunaan pipeline ini diharapkan dapat memprediksi narsisme dengan mengklasifikasikan sebuah tweet pengguna ke dalam label narsisme tinggi atau narsisme rendah. Sekian.